yaitu dia menjelaskan begini, berbicaralah seperti orang sukses, seakan-akan kamu sudah sukses. Yang itu sangat melekat sekali di dalam ingatan saya mengenai yang disampaikan oleh Ong Sung Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung di live Instagram saya. Hari ini kita melanjutkan program baku bahas buku, dan sore ini saya sudah bisa dibilang kedatangan, atau sore ini juga ada teman ataupun ada orang yang sudah bersedia, rekan yang bersedia untuk menjadi pengulas dan akan membahas buku yang dipilihnya untuk diobrolkan pada sore ini. Baik, saya sapa dulu ya, ini pengulasnya sudah masuk. Ya. Halo, selamat bergabung buat Melis Karim, Gladys Daraku, dan ini juga pengulasnya sudah bergabung, Gusti Randa. Kita langsung hubungkan saja ya. Halo, Halo, selamat sore Gusti. Bisa dengar suara saya? ya, Bisa bisa-bisa. dengar suara. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Oke, terima Ya, kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersedia menjadi pengulas pada program saya sore ini, program baku bahas buku, dan ini sudah kali kedua program ini saya jalankan, yang memang dijadwalkan setiap Kamis malam dan Minggu malam tadinya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal untuk hari ini Ahad, kita mulai di sore hari. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak dulu, saya ingin perkenalkan ke teman-teman yang sudah bergabung. Ini selamat sore dan selamat bergabung. Also Bati, kemudian ada Solehatur Rofia, kemudian Fadil Harun. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram saya untuk mendengarkan, atau kita mendengarkan pembahasan buku, dan teman-teman pasti sudah melihat di pamflet tentang buku apa yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin perkenalkan dulu uh, pengulas kita yang sudah hadir, yang sudah ada di hadapan teman-teman. Ya, jadi pengulas sore ini namanya Gusti Randa, ya Gusti Randa ya, kalau tidak salah kan? ya, Oke, jadi ya. Gusti ini lahir di Kendari tanggal 31 Desember tahun 1998. Kemudian aktivitas sehari-hari ini sebagai mahasiswa YIN Sultan Hamid Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, juga sebagai aktivitasnya sebagai anggota organisasi ekstra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Mungkin itu dari saya, perkenalan dari tentang pengulas kita pada sore hari ini. Nah, kita langsung masuk ya pada pembahasan buku saja. Gusti, hari ini kita mau bahas buku apa sih? Bukunya berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Oke, bicara itu ada seninya. Eh, Iya, Nanti ini menarik karena kalau kita berbicara soal bicara ini adalah sesuatu aktivitas yang semua orang, semua manusia melakukan itu. Tapi ternyata dari buku ini sendiri pun memberikan satu eh, peringatan, bukan juga entahlah, mungkin dikatakan peringatan atau apa, yang katakan bahwa ternyata berbicara itu ada seninya. Jadi buku ini ditulis oleh uh, Oh Soo Hyang.
Mohon maaf kalau langsung ya. pengucapan saya salah. Nah, kemudian buku yang ada di Gusti ini diterbitkan tahun 2018 oleh Buana Ilmu Populer, dan yang ada di Gusti sekarang itu cetakan ke-10 ya, ke-10 yang diterbitkan tahun 2019 bulan Agustus. Jadi setahun setelah penerbitannya. Oke, pertama saya mau mengulik sedikit dulu, kira-kira secara garis besar, buku ini membahas tentang apa sih? Halo? Ya, ya. Bisa dengar suara saya? Iya ya. Oke. Jadi Karena di Gusti, sini hujan deras kira-kira... juga. Oh, ya, ya. Eh, saya mau mengulik dulu, kira-kira kalau dari Gusti bisa menyampaikan ke teman-teman yang bergabung yang mungkin entah sudah membaca atau belum membaca buku ini, kira-kira buku Bicara Itu Ada Seninya ini eh, lebih ke apa? Buku yang seperti apa? Dia lebih ke teknik-teknik berbicara, dia lebih ke mengarah bagaimana kita menjadi pembicara yang handal, bagaimana kita berbicara dengan tenang, menghadapi lawan bicara, dan juga buku ini mengulas tentang buku ini menceritakan tentang bagaimana seorang yang terlahir dari yang tidak mempunyai keahlian sehingga mempunyai keahlian untuk berbicara. Nah, jadi berarti kurang lebih seperti itu ya, buku ini lebih membahas tentang teknik-teknik seperti apa Ya. berbicara. Tapi yang menariknya dia tidak menggunakan istilah teknik. Karena kalau ini juga mungkin kalau judul bukunya lebih menggunakan kata teknik, ini mungkin lebih lebih apa ya bahasanya mungkin lebih sedikit formal ketimbang harus menggunakan kata seni. Nah, apa ya, buku ini dimiliki sudah kurang lebih 1 tahun silam. Nah, eh, pertama kali Gusti ingin apa yang membuat Gusti harus pada saat melihat buku ini dan ingin membeli buku ini? Pertama dari bentuk buku ini agak unik dan warnanya juga terlihat bukan terlihat luar biasa, tapi dengan warna biru tua dan warna oranye agak mencolok sedikit. Dari situ saya melihat di sebuah rak buku. Di rak buku dia halo. Ya, ya, Di rak ya, ayo. buku Mhm. saya tertarik di rak buku dari sinopsis yang ada di belakang sampul. Dari secara garis besarnya, dari situ saya tertarik bahwa ketika komunikasi itu menjadi hal penting. Seorang On Sung yang dari Korea Selatan mengeluarkan buku ini yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman pengembangan diri, buku ini juga membahas tentang teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Oke, kalau bisa tahu buku ini waktu dibeli itu harganya berapa? Masih ingat nggak? Harganya sekitaran kalau di Jawa kan mungkin 60-an atau ini, tapi saya beli di Gramedia Gorontalo sekitaran 70-an lebih. 70-an. Dengan jumlah halaman, berapa halaman yang ada di buku ini? Jumlah halamannya 238 halaman. Baik. Jadi memang untuk apa ya, untuk jumlah halaman yang seperti itu dengan harga yang seperti itu menurut saya itu adalah normal. Nah,
Jadi tadi Iya. Gusti sudah menyampaikan bahwa sebenarnya buku yang kita bahas sore ini sebenarnya lebih fokus pada apa ya, buku mengenai pengembangan diri, khususnya pada keterampilan berbicara itu sendiri. Nah, saya mau tahu dulu, kira-kira sebelum memiliki buku ini, apakah Gusti pernah membaca satu buku yang sama yang juga membahas tentang keterampilan berbicara dan mungkin mengalami perbedaan ataupun ada kesamaan dengan buku tersebut, atau ini adalah buku satu-satunya yang dijadikan referensi saja untuk melatih pengembangan berbicara. Sebelumnya saya mempunyai buku yang berjudul Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat. Uh, Sehingga juga saya tertarik dengan buku ini. Karena buku ini juga menciptakan sebuah kesenian. Tapi buku ini kan menceritakan tentang berbicara, itu ada seninya, bagaimana kita berbicara dengan tenang, nyaman dalam menghadapi lawan bicara. Oh begitu. Jadi apa ya? Mungkin salah satu hal yang membuat Gusti menarik untuk membaca buku ini mungkin dari segi apa ya? Dari segi penyampaian isi bukunya pun mudah dipahami. Nah, em, apa ya? Tadi kan kita mengulik sedikit dulu tentang isi bukunya. Jadi ini kan kalau melihat judul dari buku ini, dan saya juga melihat bahwa di sampul tadi, kalau tidak salah buku ini termasuk sebagai buku yang bestseller ya. Berarti kalau kalau kategori buku ini sudah bestseller, berarti sudah dicetak dengan jumlah yang cukup banyak, dan itu salah satu ukuran bahwa ternyata penulisnya sukses menuliskan buku ini. Nah, ini kan tentang bicara itu ada seninya. Saya ingin mengulik sedikit. Coba bisa mungkin Gusti juga apa ya, merekomendasikan atau membagikan cerita tentang apa saja sih seni yang diungkap di dalam buku ini. Yang tadi Gusti bilang tekniknya itu lebih menarik dan sebagainya. Mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Berbicara mengenai masalah umum yang biasa ditemui oleh orang-orang dalam hal yang komunikasi, seperti bagaimana membuat kesan yang kuat terhadap lawan bicara, maupun menyusun bagaimana kita dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan melalui storytelling. Ada ada 5 subbab yang utama, yaitu bab pertama dia membahas perbedaan juara dan perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Berbicara mengenai masalah umum yang biasa ditemui oleh orang-orang dalam hal komunikasi, seperti bagaimana membuat kesan yang kuat terhadap lawan bicara, maupun menyusun bagaimana kita dapat membuat orang tertarik dengan apa yang kita bicarakan melalui storytelling. Dan bab kedua dia membahas tentang pintar mendengar, pintar berbicara. Pada bab ini lebih memposisikan kita sebagai pendengar yang baik untuk memulai sebagai orang pembicara yang handal. Dan bab ketiga itu ucapan yang membuat lawan bicara memihak ke kita. Nah, pada bab ini berisi tentang kata kunci yang harus kita miliki agar orang lain mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan bab keempat dia membahas tentang beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Pada bab ini penulis mencoba memberikan cara-cara untuk melatih cara berbicara melalui latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Bab kelima, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Pada bab kelima ini mungkin agak berbeda dengan bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang contoh-contoh para tokoh yang berhasil di dunia
di dunianya dengan bermodalkan cara berbicara mereka. Salah satu contoh yang ada di sini adalah Yu Jae-suk. Yu Jae-suk ini seorang presenter dan kemudian yang berasal dari Korea Selatan. Secara pribadi, saya menyarankan buku ini untuk siapa saja yang mengembangkan kapasitasnya dalam berbicara. Ada lagi yang ingin bisa, ya. Jadi begini Gusti, tadi kan Gusti sudah mengatakan sebenarnya untuk seni berbicara itu sendiri di dalam buku ini dia terbagi dibagi menjadi 5 bab ya, ada 5 bab. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira dari 5 bab ini ada tidak yang sudah Gusti terapkan ke dalam hidup Gusti dan itu berhasil? Dan itu berhasil. Yang saya berhasil dan saya terapkan di sini pada bab 2, yaitu pintar mendengarkan, pintar berbicara. Ternyata ketika saya banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi menurut Gusti dari beberapa poin yang ada di dalam buku ini, salah satu yang pernah diterapkan itu adalah bab tentang pintar mendengar dan pintar berbicara. Kalau saya pribadi sendiri pun saya sepakat dengan bab ini, bahwa memang berbicara itu salah satu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian lantas keterampilan berbicara ini sebenarnya dia tidak berdiri secara secara parsial saja. Tentu dia akan ditentukan juga oleh keterampilan berbicara yang lain. Jadi makanya saya sepakat bahwa pintar mendengar itu akan menentukan seseorang pandai dalam berbicara, karena memang semakin banyak kita mendengarkan seseorang berpublic speaking, berretorika dengan baik, maka itu secara tidak langsung akan mengasah diri kita juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya ingat betul kata dosen saya waktu saya sedang kuliah, dia katakan bahwa beliau mengatakan bahwa kalau kau ingin menjadi seorang public speaking yang baik, maka kau harus perbanyak mendengar orang berpublic speaking. Kalau kau ingin menjadi seorang pembawa pidato yang hebat, maka kau harus perbanyak mendengarkan orang berpidato. Ketika kau ingin menjadi seseorang yang menjadi seorang orator yang hebat, maka kau harus perbanyak mendengar orator. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang antara hubungan kedua keterampilan ini sebenarnya sangat berpengaruh kalau menurut saya. Jadi antara mendengar dengan antara berbicara ini dua hal yang saling berkesinambungan. Bahkan berbicara itu tadi di awal saya sudah katakan bahwa keterampilan berbicara itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh seluruh manusia, tapi dengan dengan pribadi yang berbeda-beda juga, ternyata seseorang pun dalam berbicara itu memiliki gaya tersendiri. Nah, saya ingin bertanya lagi, kira-kira apa sih yang unggul dari buku ini yang membedakannya dengan buku-buku yang lain? Atau mungkin barangkali di sebelum-sebelumnya Gusti pernah membaca tips-tips mungkin di internet, di blog, ataupun artikel-artikel yang membahas tentang berbicara, dan yang membedakan tips-tips yang pernah dibaca itu dengan buku ini kira-kira seperti apa? Lebih kalau buku ini dengan buku-buku yang lain, buku ini lebih kepada dia lebih kepada teknik-teknik berbicara, atau dia juga memberikan kepada tips-tips untuk menjaga pita suara dalam menghadapi kegugupan, dalam berbicara kepada lawan bicara. Mungkin itu dari kelebihan buku ini mengenai bicara itu ada seni.
Oke, jadi mungkin dari segi apa ya, dari segi substansinya mungkin lebih apa ya, bahasa yang digunakan juga atau metode penyampaian dalam buku pun mungkin lebih mudah dipahami dan mungkin lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Selain itu, kalau kita sudah berbicara kelebihan, kira-kira ada tidak pada saat Gusti membaca buku ini dan menemukan hal-hal yang masih kurang, yang belum tercover, yang belum ada dimuat oleh penulisnya di dalam buku yang menurut Gusti kayaknya ini perlu deh untuk dimunculkan, tapi mungkin penulisnya belum memunculkan atau mungkin buku ini ada seri lanjutannya atau seperti apa? Kalau dari Gusti sendiri kekurangan apa sih yang didapatkan dari buku ini? Kalau saya Ada sendiri tidak? sih dari Mm-mm. melihat buku ini, dia tidak mempunyai kekurangan apa, tapi ini sangat sederhana dalam penulisannya, dapat dipahami oleh semua orang, maupun dari dari anak SMA, walaupun dari dosen itu sendiri. Dengan buku ini eh, sangat ringan, sederhana, dari tulisannya juga kita mampu memahami dalam teknik-teknik berbicara sendiri. Berarti kalau menurut Gusti sendiri bahwa buku ini sebenarnya tidak ada kekurangan ya. Iya, Mungkin kurangnya bahwa mungkin tips-tips yang dia sampaikan mungkin terlalu sedikit, mungkin hanya 5 saja. Barangkali Gusti butuh lagi asupan, harus ditambahkan 6 atau sampai 10 tips lagi biar lebih lebih apa ya, lebih benar-benar bisa melatih keterampilan berbicara. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya, kira-kira kalau kalau penonton yang ada di Instagram saya ini, di siaran langsung saya ini, yang ketika mereka ingin bertanya, kira-kira apa hal yang bisa Gusti rekomendasikan kepada mereka yang sedang mendengarkan obrolan atau pembahasan tentang buku ini, yang membuat mereka harus membeli buku ini, kira-kira apa saja hal yang bisa direkomendasikan? Mungkin pertama dari segi apa substansinya atau mungkin dari segi kebermanfaatan dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa direkomendasikan ke teman-teman yang hadir di siaran langsung saya. secara pribadi saya menyarankan buku ini untuk siapa saja yang mau mengembangkan kapasitasnya dalam berbicara. Buku ini dapat dimengerti dengan mudah karena disusun dengan urutan yang mudah dipahami, bahkan tidak perlu mengikuti urutan bab. Buku ini pun pembaca masih dapat menikmatinya. Buku ini bisa memberi tips serta cara bagaimana mengatasi permasalahan berhubungan dengan komunikasi. Nah, jadi tadi ada yang menarik bahwa di situ juga, jadi ini teman-teman ya, ada yang menarik di sini bahwa tadi Gusti menyampaikan bahwa buku ini memang terdiri dari 5 subbab, ya, ya, ya kan, ada terdiri dari 5 bab yang Gusti sendiri apa ya, menyampaikan bahwa 5 bab ini tidak harus dibaca secara berurutan, berarti kita bisa memang langsung masuk pada bab 3, misalkan langsung membahas tentang bab apa dan tanpa harus kita bacanya secara berurutan. Nah, saya juga ingin mencari informasi sedikit atau menggali informasi sedikit. Kira-kira kalau kalau ini kan bukunya sudah kurang lebih 1 tahunan ya, sudah dibaca ya, tahun 2019 ya, 2019 dibeli, berarti kurang lebih sudah 1 tahun buku ini dimiliki oleh Gusti. Kira-kira ada tidak satu kalimat atau satu pesan yang menurut Gusti itu apa ya, menjadi poin paling utama yang sampai hari ini melekat di pikiran Gusti dan selalu ketika ingin berbicara, wah saya ingat betul ini menurut ini apa pesan dari Osu Hyang ini mengatakan bahwa ini. Jadi kira-kira ada tidak satu kalimat atau satu tips yang sampai hari ini
kalimat itu melekat benar di benak Gusti? Yaitu dia menjelaskan begini, berbicaralah seperti orang sukses, seakan-akan kamu sudah sukses. Yang itu sangat melekat sekali di dalam ingatan saya mengenai yang disampaikan oleh Ong Sung Yang. Berarti bagaimana tadi, berbicaralah Seperti orang sukses, seorang. seakan-akan kamu sudah jadi sukses. Oke, jadi berbicaralah seperti orang sukses, seakan-akan kamu Sudah sudah sukses. sukses. Nah, karena memang begini, kira-kira kalau Gusti sendiri memaknai kalimat ini apa sih sehingga menjadikan ini adalah satu kalimat paling ampuh yang paling spesial? Uh, itu membuat kita percaya diri dalam berbicara karena uh, kita sudah merasa diri kita sudah sukses ketika berbicara di depan, ketika kita sudah sukses. Buku ini menceritakan berbicara seperti orang yang Anda impikan, berbicara dengan antusias dan bertingkah seolah-olah Anda sukses. Jadi ketika kita berbicara, kita merasa diri kita itu sudah sukses walaupun kita belum sukses. Ya, mungkin yang satu hal yang saya garis bawahi di situ bahwa kenapa Oh Soo Hyang ini mengatakan bahwa kita itu berbicara layaknya orang yang sukses, barangkali mungkin tingkat kepercayaan diri orang yang sukses dalam berbicara itu kan pasti dia kalau orang sukses yang berbicara mungkin ini akan mudah didengar oleh orang lain. Jadi kita juga akan bertambah rasa kepercayaan diri itu sendiri. Nah, berikut saya juga ingin bertanya, kira-kira setelah membaca buku ini, ada tidak hal yang berubah dari diri Gusti? Apakah memang hanya sejauh ini Gusti membaca buku ini hanya masih sekadar menyerap ilmunya saja, membenamkannya dalam pikiran, atau apakah sudah terjadi perubahan-perubahan di dalam diri Gusti itu sendiri? Mungkin perubahan itu bisa dalam bentuk yang tadinya Gusti tidak percaya diri berbicara di depan umum, atau misalkan yang tadinya Gusti pada saat berbicara pun masih belum memiliki kepercayaan diri yang besar, atau misalkan pada saat berbicara pun masih merasa ragu-ragu. Nah, kira-kira itu yang ingin saya ungkap dulu. Sejauh mana sih keberhasilan buku ini? Apakah dia hanya menjadi buku bestseller saja yang karena memang dianggap diukur hanya karena dari penjualannya yang bombastis, atau apakah memang dari segi bestseller ini diukur dari bahwa buku ini sudah bisa membawa dampak yang real kepada pembacanya. Nah, itu yang ingin saya gali sebenarnya. Ada hal yang berubah tidak dari diri Gusti ketika membaca buku ini? Yang paling sederhana, kira-kira ada tidak? Dulunya saya dari SMP saya dikenal teman-teman pendiam, kaku ketika berbicara, dan setelah saya membaca buku ini, rasa kepercayaan diri saya itu muncul. Seolah-olah yang dari dulunya saya pendiam, dulunya kaku berbicara, sekarang saya mampu menyampaikan apa yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Jadi itu ya, jadi memang Gusti itu terkenal sebagai tipikal orang yang sejak duduk di bangku SMP itu mungkin sedikit introvert ya, mungkin tertutup dengan lingkungan dan teman-temannya, tapi dengan membaca buku berbicara itu ada seninya, telah terjadi satu perubahan kecil, termaksud mungkin hal itu bisa kita lihat hari ini
kalaupun Gusti masih menjadi orang yang pendiam seperti dulu, mungkin saat ini dia tidak berani berbicara di siaran langsung saya, tidak berani bersemuka dengan saya, walaupun lewat media sosial seperti ini yang mungkin bisa didengar oleh teman-teman yang juga bergabung hari ini. Sebelum itu kita sapa dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Anas, ada Kifli, Fatma, ini Rahmi, Mira Lakoro, dan teman-teman lain. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan seputar buku ini atau yang penasaran tentang buku ini, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau bisa dijawab oleh Gusti sendiri yang sudah menamatkan buku ini, mungkin bisa dijawab. Gusti menamatkan buku ini berapa lama? Sekitaran 2 bulan. Wah, lama ya? Lama karena banyak kegiatan juga di kampus, kegiatan-kegiatan di luar kampus juga ada. Jadi saya menamatkannya cukup lama, sekitaran 2 bulan. 2 bulan. Dan itu tuntas, sudah dibaca tuntas. Iya. Nah, jadi sekali lagi saya menekankan kepada teman-teman bahwa sebenarnya buku itu, kalau kita memiliki satu buku, buku itu adalah salah satu benda yang tidak akan pernah habis nilai nilai pakainya. Jadi kalau kayak kita beli makanan itu kalau dibeli dengan harga yang mahal-mahal, misalkan kita membeli makanan yang harganya 30-an ribu, 50-an ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu, itu bisa nilai pakainya itu hanya bisa habis dalam waktu sesaat saja. Misalkan kita membeli satu makanan yang paling enak, katakanlah, pasti mungkin makanan itu akan habis paling lama itu berhari-hari, ya kan, berhari-hari kalau memang makanan itu bisa disimpan. Tapi buku itu kita mau beli mahal apapun, nilai pakainya akan tetap ada. Jadi kalau buku itu mau dibeli 2 tahun lalu, ketika dibaca 3 tahun berikutnya, buku itu fungsinya masih tetap sama. Dia masih bisa memberikan informasi, dia masih bisa memberikan wawasan, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau makanan tadi kan mungkin bisa saja kita menghabiskannya hanya kita sendiri, kita seorang diri dengan harga yang mahal. Kita bisa menghabiskan makanan itu sendiri. Tapi kalau buku, kita membelinya dengan harga yang mahal, tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini yang menarik. Apakah, saya juga ingin bertanya, apakah Gusti pernah tidak menyarankan ke teman-teman yang belum baca buku ini, yang katakanlah mungkin teman kuliah yang memiliki permasalahan yang sama tentang kemampuan berbicara, apakah pernah tidak ditawarkan buku ini, atau mungkin pernah tidak buku ini dipinjamkan ke orang lain? Ya pernah. Saya pernah meminjamkan buku saya kepada teman saya, teman kuliah, dan ada juga teman saya melihat buku ini, dia tertarik dengan judulnya, bicara dengan judul yang sangat sederhana. Dia menitipkan kepada saya untuk membeli buku ini di toko tersebut. Nah, jadi teman-teman yang sudah bergabung sore ini, yang masih penasaran atau yang masih memiliki kendala terhadap kemampuan berbicaranya, mungkin salah satu buku yang bisa ini direkomendasikan nggak ke teman-teman untuk dibaca, atau mungkin secara personal, mungkin secara keseluruhan tadi penjelasan dari Gusti, secara tidak langsung Gusti menyarankan ya bahwa buku ini bisa dijadikan salah satu penambah tips mungkin, atau misalkan jadikan satu referensi atau satu rekomendasi buat teman-teman yang masih memiliki kemampuan berbicara di bawah rata-rata, yang masih merasa saya belum pede nih berbicara di depan umum, saya nih belum pede untuk mengeluarkan argumen saya, mungkin karena pada umumnya hal-hal yang membuat orang merasa tidak bisa berbicara
itu berbicara itu karena pertama dia takut dianggap salah. Ya kan, pasti rata-rata orang itu selalu menganggap, kalau saya berbicara ini jangan sampai yang saya sampaikan ini dianggap salah oleh pendengar. Yang berikut juga tidak ada kepercayaan diri dari segi misalkan saya ini siapa sih? Mungkin kalau saya yang berbicara ya saya tidak akan didengar karena saya ini baru anak kemarin, bahwa oh ternyata saya ini masih mahasiswa, mungkin belum akan didengar ketika saya akan menyampaikan aspirasi saya. Nah, di buku ini tadi Gusti sudah memberikan satu statement, satu pernyataan bahwa ada satu tips yang dibahas, yang ini mungkin teman-teman yang baru bergabung yang belum sempat mendengarkan. Dia mengatakan bahwa berbicaralah kita selayaknya orang sukses, ya, bahwa kita itu merasa harus benar-benar kita sudah seperti orang sukses. Karena biasanya orang kalau merasa dirinya sudah sukses, maka dia akan merasa yakin terhadap sesuatu yang dia sampaikan. Nah, jadi itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya buku ini bisa jadi salah satu referensi, bisa dijadikan satu bahan rekomendasi buat teman-teman yang masih merasa segala sesuatu itu ada di otaknya, sudah terkumpul di pikirannya, tapi masih sulit untuk disampaikan, masih sulit bibirnya untuk menyampaikan hal itu, baca deh buku ini. Kalau jalan-jalan ke toko buku, Gusti, kapan terakhir jalan-jalan ke toko buku? Terakhir di awal Januari tahun 2020 ini. Udah mau 1 tahun berarti. Apakah buku ini Iya. masih ada di rak buku di Gorontalo? Waktu itu saya menemukan ini di rak buku cuman tinggal satu, tinggal satu. Saya kurang tahu juga, mungkin masih ada di gudang atau di rak-rak lainnya. Baik, tapi yang menariknya buku ini kalau dia memang sudah kategori bestseller, mungkin itu tetap akan cetak terus. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung juga yang mungkin menanyakan bahwa seberapa besar buku ini tingkat keberhasilannya dalam mempengaruhi, memberikan tips ke pembaca untuk berbicara. Hari ini kita sendiri sudah membuktikan, hari ini Gusti sendiri sudah membuktikan bahwa yang dulunya dia dikenal sebagai seseorang yang pendiam, yang tidak berani menyampaikan aspirasi, tidak berani berbicara, tapi ketika membaca buku ini, pelan-pelan dia sudah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia sudah mulai merasakan bahwa berbicara itu bisa dia lakukan seperti manusia lain pada umumnya. Oke, ini sudah mau 1 jam kita berbicara soal buku. Sebelum saya tutup, ada tidak satu pesan atau amanat yang bisa Gusti bagikan ke teman-teman yang sebagai pernyataan penutup? Silakan. Baik teman-teman yang menyaksikan sementara ini siaran langsung mengenai buku ini, saya menyarankan teman-teman untuk membaca buku ini atau membelinya karena ini sangat mudah dipahami oleh semua orang. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Gusti sudah memberikan pernyataan penutup bahwa buku ini wajib dimiliki khususnya anak-anak muda yang ingin mengembangkan diri dalam skill berbicara, keterampilan berbicara, maka wajib memiliki buku ini untuk menjadi, tapi bukan hanya menjadi dibeli dan jadi pajangan di rak buku saja, tapi memang harus dibaca dan harus diaplikasikan semua tips-tips yang diberikan atau seni-seni yang diberikan oleh penulisnya. Baik teman-teman, ini kita sudah mau mendekati 1 jam dan mungkin tidak lama lagi saya harus menutup obrolan ini, pembahasan ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di setiap Kamis malam, insya Allah saya akan menghadirkan satu
pengulas lagi yang mungkin akan membahas buku yang berbeda juga. Jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan program saya ini di siaran langsung saya, program Baku Bahas Buku, jika ada teman-teman yang ingin berminat membahas atau apa ya, mengobrolkan satu buku yang pernah dibaca, silakan terbuka untuk siapa saja, mau siswa, mahasiswa, uh, pegawai kantoran, guru, ataupun dia sebagai seorang dosen. Ayo kita share apa ya, bacaan-bacaan yang pernah kita baca yang bisa menginspirasi diri kita dan orang lain. Barangkali dengan mendengarkan obrolan buku ini, pembahasan buku ini, orang yang tadinya uh, tidak suka membaca mungkin menjadi tertarik membaca karena dia apa ya, mungkin selama ini mencari bahan-bahan yang perlu dia baca nanti, tapi setelah mendengar obrolan-obrolan dari uh, program ini menjadi masukan buat dia. Jadi kita bebas bahas buku apa saja, buku fiksi, non fiksi, buku tentang pengembangan diri, buku motivasi, kemudian ada buku sastra. Teman-teman yang hobi membaca novel, yang membaca buku puisi, kumpulan cerpen, silakan bisa bergabung, bisa DM ke saya. Insya Allah saya akan buatkan jadwal. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya setiap Kamis malam dan setiap Minggu malam, ya, setiap Minggu malam. Tapi kalau ada misalkan kita memiliki halangan, itu masih bisa dimajukan, disesuaikan dengan uh, apa ya, waktu dari si pengulas dan waktu dari saya sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bersedia menyempatkan waktu di program saya, di program Bahas Buku. Insya Allah kita bertemu di Kamis malam. Terima kasih Gusti, sehat selalu. Ya, terima Sekian, kasih. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.